Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mau bicara politik di Amerika aja. Ya, politik dalam negeri gua nggak mau bicarain, nggak mau diskusin, dan juga nggak mau mempublikasikannya deh. Ya, biar aja yang ahli-ahli aja. Nah, ini gue hanya mau bicara ini US State Presidential Election. Ya, nah ini di Amerika biasanya pemilihan presiden itu minggu-minggu pertama atau minggu kedua bulan November, ya. Nah, pada kali ini pemilihan presiden Amerika itu akan dilakukan pada tahun 2024 juga, sama dengan Indonesia, tapi bulannya November, tanggal 5 November, ya. Jadi pemilihan presiden Amerika itu tanggal 5 November, ya. Nah, bagaimana pemilihan presiden Amerika ini, ya. Jadi pemilihan presiden di Amerika itu tidak langsung, ya. Tidak langsung seperti Indonesia, ya, rame-rame ke bilik suara. Tidak, ya. Presiden di Amerika dipilih oleh perwakilan dari setiap negara bagian, ya. Jadi dari setiap negara bagian nih, nah ini jumlah perwakilannya, ya, dari setiap negara bagian ini ada di sini nih, ya. Jadi kalau kita gedein dikit, ya, sedikit aja nih. Nah ini, ya, setiap negara bagian sudah memiliki perwakilan untuk memilih presiden Amerika. Nah, kalau ini California, ya, ini harus hafal peta buta juga nih Amerika. Negara bagian tuh katakan kalau di Indonesia provinsi lah gitu, ya. Nah, ini California ada 54 wakil pemilih untuk memilih presiden Amerika, ya. Namanya election college, ya. Perwakilan, kumpulan dari perwakilan di California, mungkin tiap distrik, ya, tiap kecamatan. Nah, ada 54 orang nih yang akan memilih presiden Amerika. Jadi ini udah berlaku dari tahun 1852, ya. Jadi presiden Amerika itu tidak dipilih langsung oleh rakyat. 54 California. Nah, yang besar kedua Texas, ya, ada 40 pemilihnya, ya. Yang besar ketiga ini ada di Florida, ya. Jadi umumnya yang paling besar pemilihnya dan wilayahnya ada di bagian selatan, gitu, selatan Amerika, ya. Nah, cukup kampanye di sini aja nih, yang lebih besar gitu kampanyenya, habis-habisan di sini nih, di selatan Amerika, karena perwakilan dari sini sedikit-sedikit gitu. Jumlahnya sedikit, paling tinggi 19. Ini ada di Illinois, ada di satu lagi 19, ada di Pennsylvania, ini Boston mungkin, New York, ya. Nah, ini yang paling tinggi cuma segini nih di atas nih, di bagian timur, ya. Kalau di sini bagian selatan nih, gitu loh, ya. Jadi cukup kampanye fokus di sini nih, bawah nih, setengah Amerika. Selebihnya naik ke New York. Udah di situ aja, karena di sini sedikit-sedikit, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, pemilihan presiden di Amerika itu bukan pemilihan langsung. Jadi diwakili oleh perwakilan ini di setiap negara bagian, ya. Jadi kalau di Indonesia kan langsung dipilih rakyat, kalau di sini enggak, ya. Ngerti, ya? Tapi ada juga pemilihan langsung bersamaan juga, cuma itu untuk popularitas saja, siapa yang lebih populer presidennya gitu. Tapi nggak berdampak sebagai presiden Amerika, hanya pemilihan presiden secara popularity, siapa yang lebih populer. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, bagaimana hasil dari pemilihan itu ditentukan, ya, karena ini kan perwakilan aja ada sekitar 538 orang nih kalau total semua, termasuk ini Alaska ini, ya. Jadi semua ini 538. Nah, di sini dia nih,
ya, sorry. Jadi kalau dari 538 itu dia harus mendapatkan 270 suara, ya, itu udah dinyatakan mayoritas pemenang, ya. Dari 538, jadi siapa yang dapat 270 duluan, ini di sini nih, ini tinggal geser ke kanan atau geser ke kiri ya, nanti pada saat menjelang atau pada saat hasil pemilu. Total dari sini kemari 538. Jadi yang menentukan itu yang mendapat 270 total, itu udah dianggap mayoritas pemenang, ya. Jadi nggak ada hitung-hitungan lagi, nggak ada selisih-selisih lagi, nggak ada gugat-menggugat lagi. Jadi ini lebih efisien, demokrasinya lebih efisien. Ya, jadi kalau kita lihat siapa yang menang, nah ini di sini 270 nih, ya, ada di sini 270 out of 538, ya. Ini kata-katanya at least 270 out of 538, ya. Ini yang menang nih, ya, absolute majority. Nah, itu yang akan jadi hasil pemilihan presiden, siapa yang mendapatkan 270 dari 538, itulah pemenangnya, ya. Jadi di sini kalau fokus kemari aja ini udah lebih dari 270, ya. Yang bawah ini 454, 49, 30 gitu loh. Nah, di daerah yang banyak ini, ya, ini persaingannya ketat, ya. Jadi ada yang namanya battleground, ya. Jadi ada swing voters gitu, ya. Jadi swing voters itu yang bukan pemilih setia, ya. Jadi biasanya di Amerika itu ada sekitar 15-20% swing voter. Ini umumnya pendatang-pendatang dari sini nih, dari Amerika Latin, dari Asia nih, fokusnya ada di sini semua kebanyakan. Sama di New York nih pendatang dari Eropa. Kalau pendatang dari Asia nih adanya di sini nih, pantai barat, pantai sama di selatan Amerika. Ini pendatang dari bawah nih, dari Brazil, dari Meksiko, dari Kolombia, nih namanya Hispanic, datang kemari. Umumnya standby di sini nih, cari kerja, cari makan di sekitar sini, ya. Karena dari sini kemari aja ini udah hampir 6-7 jam pesawatnya, ya. Sama aja dari Jakarta ke Korea gitu loh, ya. Jadi ongkosnya mahal. Jadi pendatang-pendatang dari selatan Amerika Selatan ini, Meksiko, Brazil, Kolombia, dari Haiti, nah ini umumnya fokus kemari. Nah, dari Asia umumnya fokus kemari, datangnya ke Amerika. Yang dari Eropa fokus gini, karena dari London, di sini London, ya, ke New York itu hanya 5 jam, ke daerah-daerah sini hanya 6 jam. Jadi mereka lebih senang datang kemari. Iklimnya juga hampir sama. Kalau di sini iklimnya hampir sama dengan Asia. Di sini iklimnya sama juga tropis, sama dengan Amerika Latin, begitu ya petanya, ya. Jadi kembali lagi ke politik. Nah, di sini yang pemenangnya 270 dari 538 yang ada di sini. Total nih 538, ya. Gitu. Nah, ini namanya swing voter. Jadi pemilih yang tidak setia nih. Nah, ini udah karena pemilu ini udah berlangsung lama, jadi diidentifikasikan ini as a battleground state, toss-up state, purple state. Nah, itu jadi swing voter itu, swing state itu orang yang nggak setia, nggak milih biru, nggak milih merah gitu, ya. Karena mereka kan sibuk kerja, pusing kepalanya, duit juga nyarinya susah, jadi waktunya juga berharga, dia nggak mikirin politik. Kadang-kadang dia nggak milih juga, kadang-kadang lagi iseng milih gitu. Itu namanya swing voter, ya. Ini di Amerika ini ada beberapa swing voter gitu, ya, ke negara bagian yang, nah biasanya tadi yang saya sebutkan di California, nah siapa aja nih yang akan bertanding nanti nih 2024 bulan November tanggal 5, siapa yang akan bertanding. Jadi Donald Trump akan kembali menjadi kandidat dari Partai Republikan, sedangkan Joe Biden itu juga akan menjadi kandidat juga nantinya di 2024, bertarung kembali melawan Donald Trump, ya, yang pada pemilu lalu Donald Trump kalah telak.
ya, karena adanya COVID pada awal-awal COVID itu ya. Jadi ekonomi menurun. Jadi di Amerika itu kalau angka pengangguran naik ya, itu presidennya ganti. Jadi angka pengangguran itu akan menentukan siapa yang menang jadi presiden berikutnya. Ya. Satu, kedua pajak. Jadi apabila pajak itu naik, warga udah mulai sebel lah. Ya. Jadi warga akan pilih presiden yang punya prospek baru agar pajak mereka turun. Ketiga, angka inflasi. Ya, angka inflasi mencerminkan harga-harga di pasar, itu berdampak langsung kepada masyarakat. Apabila angka inflasi itu tinggi, dah presiden ganti, pemilihan berikutnya nggak pilih yang itu lagi gitu, nggak dari sono lagi gitu, pilih yang mungkin yang lain lagi gitu. Itu 3 angka itu indikator itu tadi, indikator angka pengangguran. Apabila naik berarti banyak pengangguran kan, lowongan kerja susah. Nah itu presidennya udah nggak bakal dipilih dah. Kedua, masalah indikator inflasi ya. Apabila inflasinya tinggi, nah itu juga nggak akan kepilih ya. Berikutnya pajak, apabila tarif pajak naik ya, nah, itu juga udah goodbye aja deh katanya, ganti gitu. Itu karena swing voter itu menentukan gitu ya. Yang menentukan adalah swing voter ini nih, hasil yang susah ditebak arahnya kemana gitu ya. Nah jadi golput lah kalau katakan, bisa golput, bisa ganti-ganti partai gitu ya, pindah-pindah partai gitu. Ini pemilihnya, kalau anggota DPR-nya nggak bisa pindah-pindah partai di sana. nggak akan diakui lagi, jadi akan mencemarkan nama partai itu atau nama partai yang berikutnya gitu. Karena di Amerika ini kan politik udah lama. Jadi dari 1852 itu udah demokrasi, udah ini banget di Amerika, udah maju banget ya. Dan Amerika sendiri merdeka itu tahun 1774 gitu, dari penjajahan Inggris gitu ya. Jadi dia udah merdeka lebih awal dibandingkan kita gitu. Begitu aja, ini kita namain politik di Amerika ya. Tahap pertama, episode pertama. Nanti ada 5 episode nih ya, sampai Pilpres di 2004 November 5 ya, tanggal 5 November Pilpres 2004 di Amerika. Kalau di Indonesia kita nggak mainan deh ya, nanti banyak yang tersinggung, itu jadi musuhan gue nanti ya, itu gue hindari. Oke, begitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.